senyum kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Amin, Bapak Saudara. Tuhan kita baik, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara selamat Tuhan. Kita mendapatkan anugerah kasih karunia sehingga selalu ya beribadah ya, berpindah tetapi selalu baik. Katakan selalu baik. Selalu baik. Ya, minggu yang lalu kita di Hotel Robson, dan saat ini kita ada di Hotel Amaris. Minggu depan di Hotel Robson lagi. Ya. Kita ngikutin tuntunannya Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi melalui peristiwa ini, bagi saudara, kita belajar mengikuti pimpinannya Tuhan. Dan saudara harus juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini bagaimana Tuhan juga memimpin hidupmu. Amin. Dan tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Katakan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup saya. Semua karena Tuhan yang atur. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu dari pesan firman Tuhan dan tertulis di dalam warta jemaat pagi hari ini, Tuhan memberikan satu pesan firman Tuhan dan menegaskan bahwa orang benar tetap berdiri kokoh di masa krisis. Orang benar akan tetap bertunas seperti pohon korma. Bukan pohon tomat. Amin. Katakan saya pohon korma. Saya pohon korma. Istriku juga pohon korma. Suamiku juga pohon korma. Sudah menikah ya? Haleluya. Amin. Jadi saudara-saudaraku, katakan saudara-saudaraku yang percaya kepada Yesus, engkau semua juga pohon korma. Amin. Yang selalu kokoh, kuat, bertumbuh, bertunas, berakar dalam di dalam Kristus. Haleluya. Dan pagi hari ini Bapak Saudara, sedang dalam seri khotbah minggu yang lalu, yaitu saya akan menyampaikan tema bagaimana membangun masa depan dengan pikiran Allah. Membangun masa depan dengan pikiran Allah. Minggu yang lalu kita secara ringkas pesan Tuhan bagaimana kita membangun hidup ini, membangun masa depan bagaikan pohon korma, yaitu berakar dalam kepada firman Tuhan. Tetap hidup benar dan tetap kokoh dalam goncangan apapun karena Tuhan beserta. Dan pagi hari ini saudara seri lanjutan minggu yang lalu, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua, teman-teman, saudara sekalian ingin punya masa depan yang baik. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, dunia sedang digoncang. Saya membaca Kompas hari ini, ya, yang terpapar seluruh dunia sudah mencapai 40 million, 14 juta. Dan yang mengagetkan adalah bahwa satu hari saudara itu hampir 1,4 juta satu hari seluruh dunia terkena, karena merasa bahwa semuanya sudah, sehingga banyak yang tidak pakai masker, banyak yang berkerumun, dan terutama di negara-negara Amerika Latin, saudara, dan Asia itu adalah India, saudara, negara-negara yang besar. Sudah contoh itu, saya terus mengingatkan kita semua untuk kita kalau keluar rumah kemanapun, ya, tetap memakai masker, ya, tetap berjaga-jaga. Amin, saudara. Amin. Ya, dunia di mana kita hidup sedang mengalami goncangan. Tapi anak-anak Tuhan yang hidupnya percaya kepada firman Tuhan tidak akan terguncang. Yang percaya katakan amin. Sebab dialah yang menjaga kita. Dialah penjaga Israel. Dialah penjaga saudara. Dialah yang menjaga saya. Kita semua. Ini adalah keyakinan kita. Ini adalah confident kita. Saudara, kita punya iman kepada Yesus Kristus yang memegang segala sesuatu di surga dan di bumi.
invisible, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, Dia yang cipta. Dia yang mengendalikan. Itu adalah Allah kita, Allah yang sudah mati dan bangkit dan memberikan victory, kemenangan kepada orang yang memandang kepada Yesus senantiasa, yang percaya kepada Kami. Lalu saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita akan melihat dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari kita mempelajari firman Tuhan. Mari kita pentingnya membangun masa depan saudara dari sejak sekarang ini dengan pikiran Allah, dengan firman Allah. Jangan dengan yang lain, tapi dengan firman Allah. Mari kita akan baca firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik saudara, firman Tuhan jelas mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Dalam King James Version dikatakan, for I know the thoughts that I think toward you. Saya tahu apa yang aku pikirkan yang aku pikirkan tentang kamu. Aku tahu pikiranku, apa yang aku pikirkan tentang kamu, kata Tuhan. Thought of peace. Peace adalah damai sejahtera. Not evil, bukan kejahatan. To give you a future, memberikan kepadamu masa depan. Yang percaya katakan amin. Memberikan kepadamu hope atau pengharapan. Yang percaya katakan amin. Di dalam NIV dia berkata, saudara, for I know the plans that I have for you, declare the Lord. Plans to prosper. Kata prosper adalah bukan hanya damai, tetapi makmur. Amin. Makmur, katakan makmur. Makmur itu adalah holistik, roh, jiwa, dan tubuh sehat, ya. Pikirannya baik, sekalipun dunia tidak baik, tetapi di dalam Yesus mengalami yang namanya prosper. Ini adalah firman Tuhan, tidak pernah tergoncangkan. Katakan. Firman Tuhan tidak pernah tergoncangkan. Dunia sedang digoncang, tetapi janji Tuhan, plans to prosper you, not to harm you, untuk tidak akan melukai engkau, yaitu the plans to give you hope and future, yaitu rencana untuk memberikan kepadamu pengharapan dan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan yes. Saya punya masa depan di dalam Yesus. Amin. Sekolahmu, pekerjaanmu, keluargamu, bahkan masa depanmu, saudara, firman Tuhan katakan ada di tangan Tuhan. Luar biasa. Saya dan saudara, kita semua adalah dikatakan anak-anak Allah. Dan kita punya Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus. Dia memikirkan saudara. Amin. Dia memikirkan saya. Dia memikirkan gereja Tuhan di tempat ini. Dia memikirkan masa depan saudara, keluarga saudara di dalam situasi, kondisi seperti apa. Maka saudara yang dalam Tuhan, segala sesuatu dicipta, dibuat, ada tujuan. Semua barang-barang yang ada di dunia ini, semua hewan dicipta oleh Tuhan, ada tujuan. Bahkan manusia menciptakan, meng-create sesuatu, ada fungsinya masing-masing. Pencipta punya pikiran. Aku bikin rumah seperti ini, dengan ruangan-ruangan seperti ini, tujuannya adalah seperti ini. Aku memulai usaha dari sini, dengan begini tujuannya adalah supaya seperti ini. Saudara, itu bicara the plan.
Setiap orang sudah dalam Tuhan, bahkan manusia, apalagi manusia. Setiap orang sudah dalam Tuhan yang lahir ke dalam dunia ini dicipta oleh Tuhan bukan karena kecelakaan. Dari sudut pandang Tuhan, not by accident. Tetapi Tuhan menciptakan setiap saudara. Tuhan punya tujuan. Yang percaya katakan amin. Jadi setiap saudara unik. Tidak ada ciptaan yang sama saudara yang lain. Sekalipun ada yang mirip dengan saudara seperti orang India, seperti orang Afrika, sudah dalam Tuhan. Tetapi tidak ada yang sama, hanya satu saudara. Semua saudara kita ini dicipta ada maksud Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, ketika kita membangun kehidupan ini, ketika kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini, untuk mengerti tujuan Tuhan, yang mengerti katakan amin. Jadi kita harus mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Allah. Tuhan tempatkan saudara di keluarga, di tempat ini, di sekolah, di mana saja saat saudara. Apapun suku saudara, Tuhan tidak melihat warna kulit kita, semua indah, semua baik, saudara Tuhan. Tetapi Tuhan punya tujuan, punya purpose, punya rencana yang indah. Bapak Ibu Saudara, setiap saudara unik dan berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Saya berharga di mata Tuhan. Sekalipun hidungku pesek ke dalam. Pesek ke dalam ya. Mancing ke dalam. Atau warna kulit apapun, tapi saya berharga. Amin. Saudara berharga. Amin. Di hadapan Yesus. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, dia punya anak rohani, anak-anak rohani, yaitu bangsa Israel. Ketika saudara firman Tuhan itu turun, diberikan saudara kepada bangsa Israel sedang menghadapi kesusahan, menghadapi goncangan karena mereka saudara mengalami yang namanya pendidikan, pendisiplinan Tuhan, sehingga mereka dibuang ke Babilonia. Mengalami migrasi yang terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya saudara, dalam keadaan yang jatuh, keadaan yang lemah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan takut, aku memiliki rencana yang baik kepada bangsa Israel. Saudara, Tuhan ini mendidik bangsa Israel, juga Tuhan mendidik Israel rohani, yaitu kita semua, supaya kita ini bertumbuh, berbuah, dan saudara, supaya karakter kita ini seperti Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau supaya kita bertumbuh, berbuah, dan karakter kita saudara menjadi seperti Kristus melalui proses, melalui pembentukan, kesulitan, penderitaan apa saja. Saudara, seperti bangsa Israel, dia harus terasing saudara. Tetapi Tuhan berkata, bukan aku membenci kamu, tetapi justru karena aku mengasihi kamu, supaya engkau mengerti dan bertumbuh, berbuah, karaktermu menjadi seperti aku. Tuhan tetap menopang mereka, tetap memelihara mereka. Sehingga di sini Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan mencelakai kamu, tetapi firman Tuhan adalah membawa engkau, yaitu rancangan untuk damai sejahtera, supaya engkau punya masa depan. Jadi bagi saudara, bangunlah, milikilah dream yang besar, mimpi yang besar dalam hidup saudara, karena Tuhan mau hidup saudara bertumbuh seperti
seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Jangan batasi hidup saudara dengan pikiranmu sendiri, tetapi hiduplah dan bangunlah hidupmu dengan tujuan Allah ini, dengan firman Tuhan ini, dibangun dengan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga engkau tidak menjadi menyusul, tetapi engkau menjadi iman menjadi besar, karaktermu berkembang seperti Kristus, sehingga tidak terbincangkan apapun sekalipun dunia ini sedang bergoncang. Amin, saudara. Tuhan sangat luar biasa saat ini, saudara. Anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi, seluruh dunia menghadapi yang namanya ikut tergoncang. Tetapi anak-anak Tuhan yang terus mencari Tuhan akan tetap naik dan terus naik. Percaya kan? Amin. Tapi sudah sebelum Tuhan. Tujuan Allah juga di dalam Kolose pasal 1 ayat 16, coba kita akan lihat. Jadi kita harus mengerti yang pertama adalah untuk membangun hidup saudara dengan pikiran Allah, maka saudara harus tahu tujuan Allah mencipta saudara. Mari kita buka dan baca bersama-sama Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Katakan untuk Yesus. Jadi saudara, kita diciptakan oleh Yesus dan untuk kemuliaan Yesus. Amin. Amin. Maka untuk kita bisa memuliakan Yesus, maka harus ada growing, bertumbuh. Hidup kita harus terus-terus dibangun, karakter kita dibangun, kita develop melalui ujian, masalah, firman Tuhan apa saja yang kita terima, kita dibangun karakter kita. Yang dulu kita pemarah, kita menjadi sabar. Yang dulu kita tidak bisa mengontrol diri, kita menjadi lebih bisa mengontrol diri. Yang dulu kita tidak mengasihi, kita menjadi penuh dengan kasih. Yang dulu kita tidak murah hati, kita menjadi murah hati seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Hidup seperti Kristus. Tuhan mau kita saudara naik terus naik. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan mencipta kita semua bukan untuk kita sendiri, bukan untuk diri saudara sendiri. Dia punya desain untuk mensejahterakan hidup saudara. Dia punya desain untuk saudara menjadi seperti Kristus. Dia punya desain pikiran untuk kita semua saudara growing, bertumbuh, karakter kita seperti Kristus, memuliakan Kristus di tengah-tengah dunia yang goncang. Bukan melukai kita. Tuhan justru datang menyembuhkan yang sakit, amin. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang frustasi, yang kehilangan arah. Saudara, yang sakit 12 tahun pendarahan disembuhkan oleh Tuhan, yang diperbudak oleh dosa, yang diperbudak oleh roh jahat, oleh setan, saudara, dilepaskan. Yang miskin diperkaya oleh Tuhan, amin. Tuhan melakukan apa saja, Kristus menampilkan itu di dalam kehidupannya selama di bumi. Dia melakukan itu supaya anak-anaknya kembali yang terhilang ke rumahnya dan menjadi pribadi-pribadi seperti dirinya, pribadi-pribadi seperti Kristus. Yang percaya katakan yes. Kita bukan hanya menjadi orang Kristen, saudara. Kita bukan hanya menjadi orang Kristen biasa, apalagi bukan budaya. Tidak. Kekristenan kita adalah hubungan kita dengan Yesus. Kekristenan saudara karena iman kepada Yesus, karena saudara merasakan hadirat Yesus dalam hidupmu.
saudara dikuatkan oleh Yesus, saudara merasakan dari Yesus. Saudara, saya tempel Yeremia 29 ayat 11 ini di tembok tepat di depan mata saya, sehingga saya setiap hari saya bisa membaca di kantor kerja saya, supaya saya tidak isku Tuhan itu baik. Amin. 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 Sekalipun saudara kita semua berada di berbagai daerah, Tuhan kumpulkan di tempat ini. God is good. Amin. Sekalipun virus corona sedang melanda seluruh dunia, saudara jangan ragukan bahwa Tuhanmu itu baik. Kita percaya, katakan amin. Sehingga Anda bisa bangun pagi, saudara bisa berkata, ya Tuhan Yesus itu baik, dan kau datang kepada Tuhan menyembah Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan baik. Amin. Ada 3 langkah saudara, supaya saudara memiliki sampai kepada tujuan Tuhan. Bangunlah pikiran saudara dengan firman Tuhan. Yang pertama saudara, step yang pertama supaya saudara mencapai apa yang Tuhan kehendaki, tujuan Tuhan, yaitu prosper, makmur, dan sejahtera dalam hidup saudara, keluarga, rumah tangga saudara, bisnis saudara. Yang pertama adalah hidupi anugerah Allah. Katakan hidupi anugerah Allah. Hidupi anugerah Allah. Life the grace of God. Hidupi anugerah Allah. Katakan, aku mau hidup hanya oleh anugerah Allah saja. Mari kita buka Roma 5 ayat yang kedua. Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Katakan yes. Di dalam kasih karunia ini dari Tuhan kita berjalan masuk oleh kasih karunia, kita berdiri. We stand on the grace of the Lord. Tadi kita, firman Tuhan katakan, di dalam kasih karunia atau di dalam anugerah ini, kita berdiri, kita bangga karena pengharapan kita akan terjadi, yaitu kita akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Jadi bagi saudara, kita harus hidup bukan dengan kekuatan saudara sendiri setiap hari. Janganlah saudara kalau mau mencapai hidup dalam blessing-nya Tuhan, rencana Tuhan, saudara sadar Yesus sudah mati untuk saudara. Amin. Dia sudah mengorbankan segala-galanya untuk saudara, karena saudara berharga. Iblis merendahkan manusia. Iblis ingin menghancurkan kehidupan saudara. Iblis ingin mematikan, membunuh, membinasakan kehidupan manusia. Tetapi Yesus datang supaya mereka yang percaya kepadanya memperoleh hidup, dan hidup dalam abundant blessing. Terimalah benih yang kekal ini saudara, bahwa karena imanmu, jadi semuanya ini saudara, karena saudara beriman kepada Yesus, maka engkau menerima anugerah, grace, favor, kemurahan Tuhan. Perjanjian lama, yaitu Daud mengalami yang namanya favornya Tuhan, anugerahnya Tuhan, sehingga dia berkata begini saudara, because of God kindness, karena kebaikan Tuhan, aku menjadi besar. Make me a great. Cadangan Tuhan bukan ditetapkan untuk terpuruk, bangkrut, stroke, stress, depresi. Tidak, saudara jangan ditipu oleh hal ini. Tuhan mau supaya engkau menjadi clever, smart, pandai, mengerti kehendak Allah, dan hidup diberkati supaya engkau menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Ya saudara, harus hidup menghormati, menghargai anugerah Kristus. Amin. Di dalam kehidupan kita. Yang pertama, caranya bagaimana kita menghargai anugerah Kristus? Put God first. Tuhanlah yang menjadi
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pagi hari saudara sudah mengatur doa saudara. Dalam setiap step, dalam setiap langkah, saudara harus nomor satu, Tuhan dulu. Supaya the grace, anugerah, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan mengiring engkau, melindungi engkau sepanjang hari yang engkau lalui. Utamakan Tuhan. Tuhan nomor satu, jangan nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Yang ada dalam pikiranmu, yang ada dalam hatimu, bangunlah dalam dirimu setiap hari secara konsisten, secara disiplin, secara terus menerus. Jangan mut-mutan. Datang kepada Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, spend time with God. Selalu nomor satu itu Tuhan dalam doa, penyembahan, dan mendengarkan firman Tuhan. Di YouTube itu banyak sekali saudara, firman Allah, renungan firman Allah, dengarkan di headset melalui YouTube atau melalui rekaman yang lain saudara, supaya iman saudara growing, bertumbuh kuat. Amin. Saudara, Tuhan mengizinkan virus ini menyebar dan belum bisa dikendalikan. Belum. Memang sudah Islam Tuhan, vaksinnya beberapa negara mengklaim sudah menemukannya, masih akan terus diuji cobakan. Saat saudara sudah meninggal sudah juta, hampir mencapai 1 juta. Saudara Islam Tuhan, Tuhan izinkan ada kebaikan, ada maksud baik, orang menjadi lebih mencari Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Amin. Makanya orang hidup dalam anugerah Allah, bersandar kepada Tuhan, put God first, cari kerajaan Allah dahulu, maka semua akan ditambahkan. Jangan dibalik. Ayat firman Tuhan jangan dibalik, cari dunia, cari makan, cari kerjaan, cari apa saja dunia, baru cari Tuhan. Kita tidak boleh membalikkan firman Tuhan. Amin. Kita harus menanamkan dalam pikiran kita. Iblis mau membalik-balikkan. Dia membalik-balikkan firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Maka orang tua kita menjadi menderita sampai anak keturunannya, karena membalikkan firman Tuhan. Saya dan saudara belajar harus taat kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, yes Tuhan, amin. Saya harus cari kerajaan Allah. Amin saudara. Amin. Amin. Suami istri bisa bersama-sama. Saudara di kos sendirian, saudara satu aja. Jangan dengarkan suara yang lain. Spend time with Jesus. Punya waktu saat teduh dengan Yesus. Setiap hari konsisten, pagi hari, malam hari, sehingga saudara selalu Tuhan engkau mengalami peace, damai, sejahtera, tidak gelisah, tidak khawatir dalam hidupmu, tidak diserang yang namanya kecemasan. Yang mengerti katakan amin. Dan kau bahkan ketika engkau bersama Yesus, engkau akan mendapatkan yang namanya revelation, pewahyuan, hikmat. Ketika engkau sedang mengalami jalan buntu, ketika sedang tembok yang tebal, Tuhan akan berkata, loncati atau lakukan ini. Ada pewahyuan. Bahkan Tuhan berkata kepada orang Israel ketika mereka menghadapi tembok yang begitu tebal untuk menghadapi orang-orang Yeriko, Tuhan berfirman kepada Yesua, kelilingi itu tembok Yeriko. Saudara, dan bersuratlah pada hari itu. Tuhan berfirman dan tembok Yeriko itu jebol, mengalami breakthrough. Yang percaya katakan breakthrough itu dari kata break, hancur, dan through itu lewat. Itu saudara, banyak orang Kristen yang kalau tidak mengerti prinsip ini mengalami banyak tembok yang tebal sehingga terus aku masalahku besar sekali.
Dia akhirnya mengandalkan dia sendiri. Padahal anugerah Allah begitu besar. Amin. Belajar. Kemudian saudara, bagaimana caranya selain spend time with Jesus, trust to Him. Hanya percaya saja, percayakan hidupmu hanya kepada Yesus sekalipun di tengah badai. Amin. Coba lihat di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini, ya. Kita akan baca ya secara khusus ayat 35 sampai ayat 40. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak segera. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dasar dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di hutan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghanik angin itu dan berkata kepadanya itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak takut? Mengapa kamu tidak percaya? Grace, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, artinya dia bersandar, beriman sepenuhnya kepada Tuhan bahwa hidupnya akan baik-baik saja. Ya, mengerti katakan amin. Hidupnya akan baik-baik saja karena ada Yesus yang ada di dalam kehidupannya. Kalau ada Yesus dalam rumah tanggamu, kalau ada Yesus dalam bisnismu, kalau ada Yesus dalam kuliah studimu, maka engkau sekalipun sedang mengalami masalah, bahkan air mau masuk ke dalam menenggelamkan kehidupanmu, kalau ada Yesus di situ, Yesus kalau sudah mulai basah, ini kok basah, dia akan bangun dan dia tahu, amin. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, dia tahu kelemahanmu, dia tahu segala kekuranganmu, dia tahu persoalanmu, dia mengerti keterbatasanmu. Tapi kalau engkau benar-benar percaya kepada Yesus, bahkan menggunakan iman, saudara Tuhan, tidak takut, Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Orang yang hidup dalam anugerah Allah, dia berjalan tidak dalam pesimis. Kalau engkau orang yang optimis, percaya sama Tuhan, engkau itu akan gampang tidur. Amin. Orang yang susah tidur karena selalu banyak mikir, saudara, pesimis, takut, khawatir, karena itu penyebabnya pikiran. Tapi kalau orang itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saudara, ya sudah biarin. 130 sudah botak habis separuh, saudara. Rambutnya misalnya, saudara. Aku mikir keras, kurang tidur, kurang istirahat, syukur tidak stroke, saudara. Udah tidur saja. Hari ini ada masalah, besok ada masalah lagi. Yesus akan menolong saudara yang percaya. Amin. Amin. Jawabannya pasti, katakan pasti. Pasti. Mungkin ini firman Tuhan kok. Jangan ragukan firman Tuhan. Kalau saat ini kau masih mengontrak, nikmati itu kontrakan itu, yang penting bisa bayar. Amin. Amin. Haleluya. Kalau kau punya iman, nanti suatu saat saya akan punya rumah sendiri. Amin. Saat ini masih naik sepeda, yang ngondel saja malah sehat. Nikmati. Nanti kau akan naik motor. Amin. Kalau sudah naik motor, kepingin mobil, sudah supaya bawa Mbak, supaya bisa jemput jemaat. Haleluya. Saudara, Tuhan akan memberkati untuk punya mobil. Menjemput anak sekolah minggu. Haleluya. Supaya engkau lebih menjadi berkat bagi orang tua. Amin, saudara. Amin. Jadi sudah salam Tuhan. Jadi orang hidup anugerah Allah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Yang step yang kedua, saudara, persiapkan ladangmu
dengan singkirkan batu dan rumput duri. Katakan, persiapkan ladangmu. Singkirkan batu dan rumput duri. Engkau mau hidupmu, masa depanmu seperti yang sudah didesain oleh Tuhan, yaitu hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam prosper. Siapkan ladang. Hidup saudara, kita ini punya ladang masing-masing. Keluarga menjadi ladang, pelayanan menjadi ladang, tempat bekerja adalah ladangmu, tempat kuliah adalah ladangmu, tempat bisnis adalah ladangmu. Tetapi sebenarnya ladang yang sebenarnya adalah insight-mu, yaitu hatimu yang mengerti. Katakan. Mari kita buka firman Tuhan dari Yeremia pasal yang keempat. Yeremia pasal yang keempat ayat 30b, ayat 3b. Ya. Kita akan baca bersama-sama. Yeremia pasal yang keempat ayat yang ke-3b. Ya, kita akan baca bersama-sama 3b sampai ayat yang keempat. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Bapak saudara, prosper, desain Tuhan dalam hidup kita adalah damai sejahtera, prosper. Yang kedua, bukan hanya hidup dalam iman anugerah Allah. Yang kedua adalah kita tahu, siapkan ladang kehidupanmu dari sekarang. Seorang petani, seorang yang menanam atau berkebun, dia tahu bahwa hidup ini ada proses sebelum menuai. Itu harus ada proses penanaman. Nah, sebelum menanam dia harus tahu mengkondisikan tanahnya itu menjadi subur, tanahnya baik, tanahnya itu adalah siap ditanami, bukan tanah yang berbatu-batu, bukan tanah yang berumput duri, banyak ilalang saudara, kemudian langsung ditaburkan itu benih. Saudara, di masa-masa pandemi ini banyak orang yang jadi kreatif, menanam di rumahnya sayur, cabai, semua kebutuhan dapur, karena harga saudara dalam Tuhan. Kalau saudara punya ini juga karena harga-harga yang lain, krisis ekonomi dampak dari banyak hal yang lain, sehingga lebih bijak kalau orang itu juga memanfaatkan. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Masa depan seseorang berkaitan dengan hati seseorang. Yang mengerti katakan apa? Kalau dia hatinya baik, hatinya benar di mata Tuhan, maka hidupnya akan bertumbuh benih-benih yang ditaburkan ini, saudara, dari Tuhan, saudara, karena kehidupan ini adalah sebuah taburan, akan menghasilkan buah yang baik, akan bertumbuh. Makanya firman Tuhan katakan, bukalah bagimu tanah baru, ladang yang baru. Saudara, gereja mengalami transisi, harus pindah. Rai juga sudah pindah, saudara, sejak Januari, saudara, mengalami transisi kehidupan beberapa saudara, mungkin berganti bisnis, berganti pekerjaan, ada yang sudah naik kelas, naik level di university, saudara, yang tadinya belum berkeluarga seperti Ian ini sekarang sudah berkeluarga. Itu adalah new season dalam hidupnya, amin ya. Ada banyak tantangan, ada banyak perubahan, saudara. Ini yang disebut ladang yang baru, tanah yang baru. Dia harus bekerja sambil belajar, harus lebih bangun pagi, harus goyang-goyang, anaknya juga kalau nangis. Dulu dia bangun ngorok, ya, mau bangun males ya, masih bisa sekarang dipukulin anaknya mungkin wajarnya. Kalau tidak bangun-bangun dia tidak tertata. Bapak saudara, persiapkan ladang yang baru. Jangan sampai engkau menanam di tempat duri tumbuh. Itulah orang bijak. Amin. Apa maksudnya duri tumbuh? Saudara, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, mari kita buka kembali dalam Markus, firman Tuhan pasal yang keempat
ayat 16. Markus pasal yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama. Yesus memberikan peringatan, Yesus memberikan pengajar, Yesus memberikan hikmat. Mari kita akan lihat bacaan 16 dan ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ayat 18. Dan yang lainnya dituturkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, ada banyak musuh, ada banyak yang bisa faktor luar, faktor dalam, faktor eksternal, faktor internal yang menggagalkan anak-anak Tuhan menerima blessing, berkat, kasih karunia, menjadi produktif, menjadi berbuah-buah dalam hidupnya, menjadi berdampak, anugerah Allah terus mengalir. Yaitu apa, saudara? Rumput, duri, batu-batu. Maka kita dalam hidup ini, saudara, salah satunya kita harus menyingkirkan rumput dan duri dalam hatimu. Yaitu apa? Sifat khawatir, sifat cemas, yaitu sifat hidup masih duniawi, Kristen duniawi, masih hidup dalam hawa nafsu, tidak mau mendengar suara Tuhan, lebih suka mendengar suara dunia, sehingga timbul banyak kekhawatiran dalam hidup. Maka itulah yang disebut tanaman rumput duri. Tapi saudara, kami menanam kebun dan setiap pagi dan sore secara konsisten kami menyirami, kami menyiangi, kami mengawasi kalau ada hama, kalau ada rumput dan sebagainya, supaya dipastikan tanaman itu bertumbuh. Pastikan hatimu bersih di hadapan Tuhan yang mengerti. Yang mengerti katakan amin. Pastikan hatimu dalam mengikut Yesus murni. Suami mengasihi istri murni, istri mengasihi suami murni. Engkau mengikut Yesus murni hatimu, tulus, punya passion melayani Tuhan murni. Tidak ada kekhawatiran dan hindarkan segala sesuatu yang duniawi, saudara. Jangan mabuk oleh anggur, jangan mabuk oleh dunia, jangan menginginkan semua yang ada di dunia ini akan digoncang, lenyap. Simpanlah hartamu di surga, ubahlah harta yang di dunia ini menjadi harta di surga. Bagaimana caranya? Caranya melalui berbuat baik, melalui mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, melalui mengerti pekerjaan Tuhan, melalui menolong sesama, mengembangkan karakter yang baik, bukan duniawi. Kalau orang dunia sekarang digoncang, mereka stres, depresi, bahkan bisa mati bunuh diri, saudara, karena mereka kehilangan kekayaan dunia ini. Karena hidupnya bergantung kepada dolar, kepada yen, kepada dolar Singapura, kepada rupiah, saudara-saudara Tuhan. Dan ketika mengalami kegoncangan, saudara, mereka itu tergoncang jiwanya. Saudara-saudara Tuhan, makanya Yesus berkata, pastikan jangan sampai untuk membangun bisnis, keluarga, sekolah, studi, masa depan disertai rumput duri. Mari kita bijak, amin. Perhatikan diri kita. Jangan suka kita menghakimi orang lain, tapi diri kita sendiri tidak diperiksa di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jangan balok di mata orang lain begitu besar, tapi balok di kita kecil sekali. Tapi saudara, kita harus justru kalau orang mau mengikuti kehendak Tuhan, rencana pikiran Tuhan itu apa? Pikiran Tuhan itu bukan masalah berkatnya, saudara. Pikiran Tuhan itu bagaimana hidup kita.
itu diubah seperti Kristus. Kamu nanti katakan Amin. katakan yes. Yes. Saya harus seperti Kristus. Tuhan itu akan mempercayakan berkatnya kepada orang yang bisa dipercaya. Amin. Yang jujur jalannya, yang setia kepada Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Amin. Makanya yang paling penting kita diizinkan kadang-kadang kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Tuhan sedang merendah, mengasah. Jangan putus asa kalau dididik sama Tuhan. Amin. Jangan menjadi semplah hatinya, mundur, marah. Justru kita harus berlutut di hadapan Tuhan. Lord, what is your destiny? Apakah maksud aku mengalami semua ini? Kita harus mengoreksi diri dan izinkan Roh Kudus berbicara dan kita menyingkirkan sifat watak duniawi, hidup dalam daging. Sebenarnya semua hidup ini adalah kepercayaan. Tapi saudara, saya masuk di Jakarta, kami masuk di Jakarta itu tahun 2006. Saya dapat firman Tuhan pada waktu itu adalah firman Tuhan, yaitu pengalaman Yakub. Yakub itu jahat, Yakub itu penipu, nipu kakaknya sendiri, saudara. Tetapi saudara, Yakub mengalami proses dibentuk oleh Tuhan sehingga sampai dia lari dari keluarganya, pisah dari ayah ibunya, saudara, dan dia dengan tangan kosong. Tetapi Yakub karena bertobat, bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan, duri-durinya, saudara, batu-batunya disingkirkan, dan Yakub pulang dengan membawa berkat Tuhan. Jadi saudara, orang yang benar bukan karena dia orang yang dari awalnya adalah benar. Kita semua adalah orang yang jahat. Saudara semua punya masa lalu yang tidak benar. Tapi bagaimana hari ini saudara memandang hidupmu sendiri, dan bagaimana setelah hari ini kehidupan akhirmu seperti apa? Apakah kalau orang benar, anak-anak Tuhan, setia secara konsisten kepada Tuhan, membangun saudara ladangnya dengan benar, tidak sombong, rendah hati kepada Tuhan, mau ditegur, mau dinasehati oleh firman Tuhan, maka dia seperti pohon kurma. Kamu ngerti kata-kata? Amin. Dia akan naik. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Saudara semua adalah orang-orang yang baik yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Engkau akan naik, engkau akan naik, engkau akan naik. Haleluya. Sudah selalu Tuhan. Tapi apa? Harus melewati proses yang namanya pembersihan. Katakan pembersihan. Supaya jangan benih Tuhan itu kalau jatuh langsung mati. Firman Tuhan kalau jatuh langsung mati. Saudara, kenapa? Karena dihimpit, lupa firman Tuhan. Karena diikat oleh yang namanya rumput duri, sifat dunia. Maka kita harus menanggalkan sekali. Dan saudara, yang terakhir, yang ketiga, saudara, saya akan sampaikan, yaitu menempatkan posisi agar hidup berdampak. Yang ketiga, saudara, menempatkan posisi hidupmu agar berdampak. Jadi ini bicara posisi. Katakan posisi. Coba dilihat Markus 4, Yesus mengajarkan ayat 21. Markus 4 ayat 21. Ya, kita baca bersama-sama. Ya. Ayat mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa kita bukan supaya ditempatkan di bawah bantal atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang bersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia dengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai
padanya kami beri. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tapi saudara, destiny Tuhan, tujuan Tuhan itu adalah indah, baik bagi saudara. Yang pertama, saudara hidup dalam anugerah, katakan anugerah. Yang kedua, saudara semua mempersiapkan lahan kehidupan saudara dibersihkan setiap hari. Dan yang ketiga, saudara, posisikan rohani hidupmu agar berdampak. Katakan, posisikan rohani hidupmu agar berdampak. Yesus mengajarkan apa? Saya dan saudara adalah pelita. Yesus tidak pernah berkata, jadilah pelita. Tetapi firman Tuhan katakan, engkau adalah pelita. Amin. Amin. Lampu. Dan Yesus berkata apa? Orang tidak akan membawa pelita supaya ditaruh di bawah gantan atau di bawah tempat tidur. Itu tidak masuk akal. Itu tidak rasional. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti filsafat Kristen ini. Hikmat Yesus ini, seringkali banyak orang Kristen yang bersembunyi, yang menyembunyikan diri dan tidak mau berbuat apa-apa. Padahal dunia sedang mengalami kegelapan, kegoncangan. Dan orang Kristen ini dia hanya bersembunyi di rumahnya. Orang susah diam aja, orang sakit diam saja, tetangga nangis-nangis diam saja, orang mereka stres, mereka tidak tanya, tidak doakan, sakit dibiarkan sakit. Itu namanya saudara, posisi rohaninya dia di bawah gantar. Tuhan mau kita impactful, influence, memberi pengaruh yang mengerti katakan apa? Raih, mendidik agar anak-anaknya bertumbuh seperti Yesus dan berpengaruh seperti Yesus, menjadi berkat seperti Yesus. Rapi juga, gereja juga yang percaya, katakan amin. Jadi saudara-saudara Tuhan, yang ketiga, posisi rohani yang benar adalah bersinar. Katakan bersinar. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Katakan, saya tidak hidup untuk saya sendiri. Katakan, saya tidak hidup untuk saya sendiri. Tunjuk kanan kiri, engkau tidak hidup untuk dirimu sendiri, tetapi hidup untuk Yesus. Amin. Amin. Menjadi contoh, menjadi teladan. Seorang ayah menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Seorang kakak menjadi contoh yang baik bagi adiknya. Amin, saudara. Amin. Teladan dalam kebaikan, teladan dalam iman, teladan memberi nasihat yang baik, menyatakan kebenaran, teguran dengan kasih. Bapak ibu saudara, berdampak. Saudara, kemarin kami hidup di situasi yang juga berbeda. Kenapa Tuhan tempatkan kami di Jerabu? Ada maksud. Bahkan saudara, Tuhan berkehendak kami itu Tuhan akan berikan tanah yang luasnya 1000 meter persegi lebih. Mereka secara institusi kami sudah diterima. Secara pribadi mereka terima kami. Jadi saudara, saya akan pindah KTP dengan diri saya ke jadi wong desa lagi. Tapi orang kampung yang tidak kampung lagi. Karena itu adalah tempat yang strategis. Banyak orang Kristen yang tidak betul. Banyak saudara, nenek-nenek, yang namanya nenek itu umur berapa? Saya tanya kepada Yesus. Ukuran mulai jemput nenek itu umur berapa? 60-an. 60-an itu saudara, harusnya dia sudah duduk tenang, sehat, baik. Tapi saudara, pagi-pagi ketika saya pulang memeriksa ladang di belakang, ada nenek, 2 nenek sedang berkelahi. Satunya udah begini. Kalau bahasa Jawanya itu mati. Tentu tidak dengan fisik sudah. Tapi kalau saya perhatikan dulu, kok ada suara keras lah. Keras sudah. Saya perhatikan. Itu nenek yang satu umur 70 tahun. Dan satu sudah mungkin 65. Saya hatinya terlalu sudah. Saudara ketawa, tapi memang saudara menggelikan. Saya sudah selama itu, dia bilang, kita obong enggak, kata-kata obong enggak. Itu sudah sakit marah. Kalau saya selalu minta, Tuhan, obong aku dengan api Roh Kudus-Mu. Amin. Tapi yang
pasang status dan sebagainya. Ini nenek-nenek sudah, zamannya wis itu, nenek-nenek saja masih begitu. Kuat, satu pertanyaan begitu sudah. Aduh, kenapa? Karena kekeringan rohani, karena apa? Kemiskinan rohani, karena kosong. Yesus tidak hadir dalam kehidupan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Lihat kanan kiri, damai sejahtera Yesus dalam hidup. Amin. Sehingga saudara, untuk kalau suami istri bisa peluk-pelukannya itu benar. Bukan pelukan seperempat, sudah. Karena aturan terpaksa. Karena sudah panas, darahnya sudah panas, kadang-kadang nggak bisa tidur. Alasannya corona, harus social distance, bukan 1,5 meter, tetapi 5 meter. Kita anak-anak Tuhan harus semakin indah. Amin. Amin. Jadi kami saudara, karena kita ini harus menjadi pelita, amin. Firman Tuhan katakan kita di atas kaki Dia supaya bersinar, menyinari menjadi berkat bagi mereka. Amin. Haleluya. Mereka menerima kami saudara. Kalau kita sudah bangun saja, kami kita. Kalau kita sudah pilih, sudah lama, kawan saya sejak 2008 saudara. Tapi inilah yang namanya kain bos Tuhan. Amin. Dan saudara, kalau saudara bisa dipercaya sama Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa? Siapa yang mempunyai akan diberi. Kalau saudara semakin murah hati, berdampak pada orang lain, memberkati orang lain, saudara akan semakin ditambah sama Tuhan. Jangan lagi katakan amin. Saya alami sendiri bagi saudara. Keluarga kami mengalami sendiri. Tuhan selalu menambahkan. Karena yang semakin saudara memberkati untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, untuk siapa saja, Tuhan akan melihat dari surga ini anakku sedang benar. Aku akan kirimkan berkatku. Amin. Amin. Percaya. Mari kita